gue bukan ngincer sesuatu hal yang ya udah gue komunitas main sama Kaisar doang yang jago dia doang gitu loh ya. Untuk ningkatin skill gue malah gue ngeliat hobi basket Jakarta mainnya kayak gini-gini apaan deh, ini mana buat ningkatin skill gue gitu. Apalagi katanya anak-anak jalanan gitu kan. Lu kalau lu main di Taman Menteng lebih gila daripada ini. Asli lo cobain main sama anak-anak Ramat. Gak ada wasitnya lagi. Iya. Auto sikut. Iya, lo ngomong sikut-sikutan, lo mau main tensi game tinggi, lo main di Taman Menteng juga udah tensinya tinggi. Bener. Asli. Itu selalu tuh gua peluk gini, gua rangkul. Lu kan kurang bisa basket. Sekarang gini gua kasih lu bolanya lu tembak aja kering. Masuk nggak masuk urusan Tuhan. Gua bilang gitu. Masuk nggak masuk urusan Tuhan. Nah, lu adalah ikhtiar, Bos. Gimana caranya tuh harus masuk. Selamat datang di Bahas Basket Podcast. Kali ini kita kedatangan 2 orang dari HBJ. Iya, betul. Nih gua buka dulu kali ya. Oh iya, boleh. Karena dari luar nih, jadi pakai masker. Thank you dari luar. Kita dari Hobi Basket Jakarta, betul. Oke. Pertama mungkin kenalin gue Kaisar. Gue Septian. Nah, gue ketua dan dia sementara ini wakil. Sementara dong. Iya, karena kita selalu ganti-ganti. Oh gitu. Iya, harus ya pokoknya ganti-ganti lah, karena gue yakin orang inovasinya beda-beda sih, ada masa prime-nya gitu. Iya. Betul ya. Betul. Pasti. Oke, kalau ditanya Hobi Basket Jakarta itu apa sih? Iya. Nah, kita tuh komunitas basket the real komunitas yang berada di Jakarta. Iya nggak? Ya, soalnya kalau misalnya dibilang bukan komunitas tuh, ada orang yang menamai komunitas tapi ternyata dia bounty hunter gitu. Apa tuh? Bounty hunter. Dia kayak nyari-nyari pemain-pemain jago yang udah punya skill, yang dimana udah ngelewatin latihan-latihan di klub-klubnya masing-masing. Terus itu diajakin main di istilahnya tuh tarkam. Dia kayak sparring jalanan. Jadi, tapi dapat uang. Kira-kiranya pemain yang udah bagus-bagus tapi ditarik ke masyarakat lagi. Itu dia. Iya kan? Kalau kita tuh kayak ngedidik aja dari teman-teman yang ada di dalam. Pas itu dari yang nggak bisa main basket, ya bener-bener pengetahuan skill minim. Kita sama-sama ya udah, lo dari jalanan ini lo sama-sama berkembang gitu. Bahkan ada yang bisa dapat beasiswa. Oh gitu. Bahkan ada juga yang udah bagus, dia sempat dari 5, alhamdulillah puji Tuhannya ya, dia itu udah masuk ke IBL. Oh gitu. Boleh mention kali satu nama siapa gitu. Tapi mungkin sebelum terlalu jauh nih ngebahas komunitas nih ya. Oh iya. Udah lumayan panas nih ya. Kita Asli. biar adem dulu, kita bahas dikit dulu nih soal basket yang seru banget, selalu dibahas orang-orang yang suka basket. Yaitu NBA ya. Iya. Nih kalau boleh tahu nih, tim jagoannya Bang Septian sama Bang Kaisar siapa nih? Gue dulu kali. Untuk saat ini tim NBA yang gue favoritkan dan tahun ini kemungkinan juara lagi sih, comeback kayaknya Lakers. Yo. Kenapa tuh? Apa karena James kah atau karena? Ya, itu dia. Oh. Gue selalu ngikutin di mana pergerakan ada LeBron James di sana. Kayaknya chance untuk dia menang itu gede sih. Oh, berarti sebelum James ke Lakers, bukan Lakers berarti? Bukan, waktu itu James di Cleveland, gue Cleveland. Oh. Gitu, jadi ngikutin si King LeBronnya aja lah. Berarti sukanya sama playernya ya? Betul, sama playernya. Oke. Tapi komposisi Lakers tahun ini juga tiba-tiba cukup mengerikan. Ditambah lagi si center siapa itu yang baru? Andre Drummond. Ya, dia tiba-tiba datang ngaco. Walaupun sekarang Anthony Davis, LeBron James-nya masih cedera. Ya sama lah kayak LaMarcus Aldridge kan juga tiba-tiba datang ke Nets, sekarang tiba-tiba itu pensiun. Tiba-tiba. Semua tiba-tiba emang. Iya. Emang NBA ini nggak bisa tebak. Nggak bisa. Kalau Kalau Septian nih? Kalau gue sendiri sih gue di Golden State.
Oke. Udah. Berarti fans 2015 ke atas. Iya. Nggak Sebenarnya bisa move on. sebenarnya kalau dibilang 2015 ke atas, gue udah enggak juga. Soalnya gue udah tahu Stephen Curry tuh sebenarnya Stephen Curry tuh ada di Golden State itu dari 2013. Iya, dari draft dia mulai bener-bener dia muncul. Stephen Curry dia disebut panggilannya si anak ajaib. Iya. Mengikuti lo ya. Nah, sekarang yang gue lihat ada pemberitaan terbaru, dia melewatin sebagai pencetak poin terbanyak ya di atas umur 30 tahun. Iya. Dia ya Sama Kobe sama mengalahin Kobe Bryant dan Michael Jordan. Seperti itu. Jadi menurut gua dia sebagai the game changer nih. Dia mengubah gaya pola main NBA. Betul. Dulu gua lihat pemain NBA udah ada ya center post up, low post, mainnya udah kayak gitu, ngedang di bawah, Shaquille O'Neal ngecop ke bawah, kayak gitu, crossover, passing ke bawah, kayak gitu, main badan. Sekarang center pun Shooting. bisa nge-shoot. Gara-gara doi itu. Gara-gara doi. Center nge-shoot. Brook Lopez nge-shoot ya. Iya. 3 point lagi semuanya. Guanya yang ngerasa pemain kayak zaman dulu, gue ngikutinnya gaya main dulu, ya kan, yang dimana belum ada zero step, ya kan, belum ada zero step, itu ngerasa ini beda banget sebenarnya atmosfernya. Tapi sesuatu hal yang baru ini menarik, jadi membuat bagi gue menarik gitu ngelihat ternyata center zaman sekarang latihannya semua bisa main di semua posisi. Gue lihat All position. center harus bisa nanti ngatur bola. Gila, pergerakan bolanya, movement ballnya juga bagus banget sekarang. Jadi kelihatannya, jadi menurut gua hebat di Stephen Curry gitu. Dia sebagai game changer sekarang ini. Tapi kalau tim kesukaan Warriors juga. Warriors. Pastilah ya. Iya. Warriors. Karena emang biasanya di mana pemain kesukaan di mana, tim kesukaannya itu. Iya. Itu dia. Bener. Tapi kalau Kans mungkin nanti kita bahas nih. Kalau saran gua Kans yang menang nih. Siapa coba? Kalau gua menurut gua Nets. Kenapa nih? Kok beda nih? Iya, tapi kalau Kans menang menurut gue Nets. Itu Betul, tahun ini. karena pemainnya banyak bintang loh. Iya, asli udah nggak dipungkirin deh, itu mutlak, hal mutlak menurut Tapi gue. Lakers sudah Gak ada kesempatan Jazz gitu atau Phoenix Suns yang lagi di atas sekarang? itu kayak permainan penghibur aja GS tuh. Ya kayaknya memang banyak ya tim regular season ya. Iya, betul. Pas Udah. playoff different story ya. Penghibur aja. Iya, bener-bener. Biar lucu. Biar ada cerita. Biar ada cerita. Betul. Jadi kalau dari Bang Septian Brooklyn Nets bakal juara. Nets, ya mungkin yang jadi juara. Lakers. Lakers. Comeback Back to nih. back ya? Back to back, sorry. Oke, siap. Ya, itu sih. Kalau IBL gimana? IBL kan bentar lagi ya, bulan April ini ya? Iya. Tanggal 25 ya, Bang. Iya. Tanggal Mulai 25. playoff. Mulai playoff-nya. Dan isunya sih katanya ada penonton. Isunya ya. Isunya Tapi belum belum- beredar. Tapi belum fix. Belum fix. Semoga sih bisa. Ya semoga sih pandemi ini juga segera lewat gitu. Iya. Tiketnya mahal banget tuh pasti. Tapi gue tetap nonton di rumah aja. Di YouTube ya. Betul. Jadi kalau IBL kira-kira siapa nih timnya? Lu dulu deh. Kalau gue sekarang dari gue ya, kalau IBL menurut SM. gue, nah sebenarnya iya udah. Dia SM, gua PJ. Selama podcast ini berjalan, yang bintang tamu yang pilih SM udah 3 orang. 3 orang. PJ 2. PJ Kita 2 dua orang. Kita jadi 2 ya. Ya. Memang finalnya sih kayak itu sih. Pilih kayak itu ya. Finalnya kalau SMPJ. menurut SMPJ kalau menurut Iya, gue iya. ya, finalnya ya. Kemungkinan. Jagoin siapa jadinya? Sebenarnya gue suka banget sama gaya permainan Arki Wisnu. Oke. Arki Ya, Wisnu ya. oke. Gaya permainannya ya, Iya. sosoknya. Tapi kalau kans untuk menang, gue lihat PJ. Gue idola nih sama Arki Wisnu Gue sebenarnya. pengen tahu alasannya. Iya, kenapa gitu? Nah, kalau kita lihat pemain SM tuh lengkap banget tuh. Kalau lo ngomongin dari rata-rata sizing orang-orangnya, tuh SM hampir semua tinggi. Iya. Terus semua bicep tricepnya jadi iya, Overpower. individual skillnya Bagus. bagus. Tapi di situ yang gue lihat ya,
di saat individual skill lo tuh lo rasa udah paling bagus, di situ ego lo muncul. Iya, betul. Itu menurut gue. Kadang-kadang. Bijak juga lu. Ini menurut gue. Oke. Gue soalnya merasakan, gue kalau gue lihat temen gue yang lain gak support nih satu tim, bangset mending gue hajar sendiri kan. Iya. Lo pernah merasa kayak gitu gak sih lo? Orang jago. Iya, ngerasa iya gue di atas rata-rata temen gue. Oke. Gue sebagai pointernya nih, Scorer. di scorernya nih gitu. Nah, gue takut ego itu muncul di game oleh SM sehingga ngebuyarin tuh fokusnya mereka, terus pattern yang udah dikasih sama coachnya. Itu menurut gue. Tapi PJ itu dia kemarin sempat kalah sih kemarin, kalau lo tahu sempat kalah dia sama SM kan. Iya. PJ nya jadi nanti dia akan membalas. Yes. Tapi kalahnya jauh tuh. Kalahnya jauh. Iya, jauh. Namanya juga pertama-tama. Oh. Mereka juga nggak dikelas. Polisi India datangnya terakhir, bos. Tapi emang kalau ngomongin playoff sih best of 3 atau best of 7 ya kalau NBA itu pasti beda sih ya. Pasti. Iya. Karena ketemu tim yang sama untuk 3 kali ketemu atau 4 kali 5 kali Udah ketemu. kebaca juga. Iya, itu beda strateginya. Oke, berarti dari Bang Septian PJ ya. PJ untuk Oke. menang. Kalau pemain kesukaannya berarti di PJ juga Arki. dong. Arki Wisnu. Kan tadi lu bilang Iya, Arki Wisnu di SM. Kalau pemain kesukaannya nyebrang ya kayaknya. Dia nggak konsisten emang sih. kayak tadi. Gaya permainan soalnya gini menurut gua, kalau lo punya idola lo itu, kalau menurut gua idola tuh dijadikan gaya buat main lo di lapangan pasti sih. Oh. Pantesan main lu kayak Arki. Orang botaknya Diajar semua ya. Kalau main tuh keras gitu kan. Iya, tapi di balik kekerasannya tadi sebenarnya kerasnya dia itu dia punya individual skill yang bagus juga gitu. Shootnya juga bagus, drive-nya, crossovernya juga bagus ya. Kalau Makanya jaga dia susah. jaganya susah. Iya. Ditambah badannya tebel gitu, bisa ngehajar, ngedobrak di bawah. Nah, tapi gak bisa gua ngikutin Prastawa kan, nge-shoot di mana aja poin gitu. Ceprut di mana aja poin udah aja. kayak Puri Indonesia. Iya, nge-shoot di mana aja, quick release lagi, ceprut gitu. Nggak bisa, ya udah gua Jarak 2 meter 2 step di belakang 3 point. Iya. Gampang banget kayaknya. Iya, bener. Gua pernah lihat di depan mata kepala gue sendiri waktu Libama men. Dia gitu tuh ngejek gitu penonton, nge-shoot dari garis tengah lapangan sambil nge-shoot dia ceplus, dia ngeliatin kita. Anjing. Kayak kemarin waktu pembukaan Pelita Jaya main dia juga langsung habis langsung. rebound langsung nge-shoot. Iya, Langsung tuh poin. awal-awal. Opening seasonnya Iya. gitu ya. Gila. Ngaco emang doi. Kalau Bang Kaiser Nah, kalau gue dari dulu sampai saat ini SMP. dari SMP sih. Iya, Satria Muda. Waduh. Yoi. juara pasti ya? Pasti lah. Yakin Nih, lah. kalau SM itu Blue Troops. SM itu dia udah lupa caranya kalah. Oke. Gila ya sih emang. Udah lupa caranya kalah. Ini nih yang kadang-kadang lupa caranya kalah. Egonya. Nah, iya. Enggak, sebenarnya gue bingung bisa suka PJ, bisa jagoin PJ tapi suka Arki gitu. Itu. Dia nggak punya pendirian emang. Jadi gue bingung. Udah. Sama kayak Biarin. tadi kan suka aja Golden State tapi jagonya Nets. Iya. Lo lihat Tapi emang kalau Golden State sama Nets kan beda wilayah conference. Iya. Jadi oke lah. Oke. Gitu. Lah Mungkin ini. Warrior nggak lolos playoff atau gimana gitu kan. Iya. Ini udah masuk kemungkinan masuk final dua-duanya gede. Iya. Tapi pilihnya PJ. PJ gue yakin menang karena dia nggak ego menurut gue. Nih, Tapi gua dapat yakin. SM. Santai, Bos. SM karena emang mereka lupa untuk kalah sih, bener. Kata. Dia lupa caranya kalah. Iya. Nanti diingetin Tuhan. Tapi Bang Septian juga kasih penguatan kalau SM tuh badannya bagus-bagus ya. Iya. Dia secara tidak langsung Support Iya, SM. Iya, gue support. Tapi ingat, di atas skill kita tuh ada Tuhan. Ada faktor yang lain lagi. Ada faktor X yang lu nggak bisa lawan di sana. Gitu. Di atas kesombongan. Tapi lihat aja nanti pembuktian SM. Iya. takut malah PJ yang nggak lolos final ya. Ya. Wow. Gak mungkin sih. Nggak mungkin ya. Ketemunya apa? Wira ya. Bukan. Gue lupa lagi. Ih, sama gue juga lupa. Ya pokoknya itu berarti Aduh, nggak masuk ke pikiran kita, berarti mungkin nggak lolos. Parah banget ya. Sesimpel itu ya. Karena di Indonesia ya udah biasanya tim-tim besar aja sih gitu. Biasanya SM, Aspak,
sama CLS ya. Aspak CLS nggak ada. Iya lagi ya kan. Lagi. Kalau di NBA kan, sorry. kalau di NBA beda gitu. Tiba-tiba kemarin 2 tahun lalu Raptors bisa menang. Iya kan. Brooklyn Nets 2 tahun lalu siapa lah? Iya kan. Sekarang gitu. Sekarang serem banget. Jadi gua harap sih IBL nih bisa mendengarkan gitu. Iya. Tolonglah kasih surprise gitu ke penonton. Iya. Tapi sebenarnya tahun ini lumayan banyak sih. Udah banyak surprise sih tahun ini. sebenarnya bener. Udah banyak. Ya. Tapi endingnya ya udah. Iya. 3 tim besar itu lagi. Itu aja benar. Itu aja lagi. Kayak udah kebaca ya filmnya, kayak sinetron Indonesia ya, kayak gitu-gitu ya. Iya, ceritanya kebaca. Oke deh, kita udah bahas IBL tadi dikit. Tadi Bang Kesan belum bilang nih pemain jagoan nih. Nah, gue pilih Satria Muda, pemain jagoannya sama Arki. Karena Itu boleh match. Iya. Karena kenapa Arki di sini lebih dominan atau terlihat lebih jago dibandingkan dengan yang lain? Karena setahu gue, ini pribadi setahu gue, dia datang ke Indonesia itu karena dia ingin masuk ke Satria Muda. Dia kan pertama dari Amerika, dari US. Kemudian dia katanya dari saudaranya, coba ayo lu tes di Satria Muda. Akhirnya dibilang, oh mau gue. Akhirnya dia kesana tes, akhirnya diterima. Ya udah, jadi culture dia bermain basket di Amerika dibawalah ke IBL ini. IBL kayak Satria Muda tepatnya ya. Iya, Satria Muda gitu. Terus juga ngasih ilmu-ilmu yang bagus tuh, positif juga ilmunya untuk regenerasi Satria Muda juga kan. Bener. Anak-anak barunya itu nilai plus sih untuk gue. Berarti udah ngikutin lama ya? Gue sih bisa ya. dibilang Satria Muda Blood. Blue Troops. Gila, tapi di PJ juga ada pemain dari Amerika sih, Agassi. Iya, Agassi sih. Orang Indonesia yang dari Amerika, tapi masih umurnya masa 20 tahun. Masih muda. Masih panjang lah usia. Masih panjang Untuk beda kalau Arki kan udah berpengalaman gitu. Iya, udah main timnas ketemu Filipina terus ya kan. Iya. Udah diserang terus sama Filipina. Kasihan juga sih. Sampai botak gitu. Udah botak. Oke deh, kita kali balik lagi ke HBJ nih. Oke, siap. Oke. Nah, Kita ke main topik ya berarti ya. iya. Apa tuh apa? Oke deh. Nih, mungkin bisa jelasin dulu nih sebenarnya HBJ ini sebenarnya komunitas seperti apa dan sebesar apa nih? Dan gimana bisa terbentuk? Yang jelasin gue tau lu nih. Lu lah. Gue, oke. Nah, jadi Hobi Basket Jakarta itu terbentuk di 2014 pada awalnya. Itu belum ada andil gue di dalamnya tuh saat itu. 2014 ibaratnya gue belum ada di Hobi Basket Jakarta lah. Oh, berarti foundernya bukan foundernya bisa dibilang saat ini, karena saat itu sempat vakum tuh, sempat turun juga di tahun 2015, 2016 sempat turun, terus sempat nggak main basket juga, sempat berhenti sampai akhirnya di 2017 awal itu gue kayak ada panggilan jiwa gitu, kayak wih harus dedikasi ya. Iya, kayak Hobi Basket Jakarta, kasihan nih gue melihat teman-teman Hobi Basket Jakarta itu dulu bisa dibilang nggak bisa main basket sama sekali. Oh gitu. Sama sekali nggak bisa main basket. Gue pastikan itu mereka sama sekali nggak bisa main basket. Berarti pure hanya untuk keinginan main aja ya? Lebih ditekankan hanya hobi. Hanya hobi. Hobi. Lebih ditekankan situ hobi. Nah, saat 2017 itu gue bilang nih sama salah satu pendiri Hobi Basket Jakarta, namanya Bia. Gue boleh nggak jalanin Hobi Basket Jakarta saat ini? Ya silakan. Waktu gue juga nggak banyak kok, maksudnya kerja gitu. Sedangkan waktu itu gue masih kuliah. Sampai akhirnya gue totalitas lah membangun Hobi Basket Jakarta ini. Dan di 2017 itu tanggal 11 Maret, gue ingat banget, tepat di hari ulang tahun gue. Asik. Gue ngadain namanya Hobi Basket League Season 1. HBJ League. Event pertama. Itu event pertama. Itu hadiahnya kalau nggak salah pas gue ulang tahun ada pizza, terus ada Pokari, terus ada, ya hadiahnya sih mungkin nggak seberapa, tapi tensi gamenya ini gue tekankan itu lu jaga diri masing-masing saat main game, karena banyak banget tuh yang berdarah, bocor. Wow. Makanya Keren jaga banget diri ya. masing-masing, pokoknya gitu sih. Pada saat awal itu berapa orang tuh kira-kira? Waktu itu member kurang lebih masih 40-an. Oh, 40. Total tuh masih 40, masih sedikit lah. Salah satunya Doi nih, baru awal-awal join. Iya.
Dan itu masih Jakarta doang ya, belum kemana-mana ya? Masih Jakarta aja. Namanya udah Hobi Basket Jakarta atau? Nah ini ada cerita lucu nih. Jadi waktu bikin jersey pertama, gue bilang sama Bia ini, Bi jangan pakai nama Jakarta lah, karena gue pribadi malu gitu. Karena gue tahu culture orang main basket Jakarta tuh identik keras, hustle, pokoknya skillnya juga bagus. Udah tahu main pola. Sedangkan Hobi Basket Jakarta yang ini cukup berbeda nih, skillnya ya bisa dikatakan itu sama sekali nggak bisa main basket. Terus gue bilang dia kayak gitu, terus dia oh ya udah namanya Hobi Basket Hobi Basket aja gitu, nggak usah pakai Jakarta. Bikinlah jersey pertama kali itu Hobi Basket. Sampai akhirnya berjalannya waktu, bertambahnya anggota, Septian masuk, terus ada beberapa temen yang masuk. Gue fokuskan waktu itu temen-temen yang masuk ke HBJ adalah orang-orang yang kategori kita tanda kutip nih dikucilkan. Kayak gimana tuh dikucilkan? Dikucilkan dalam arti dalam sebuah tempat kita main basket, entah komunitas, perkumpulan atau dimanapun pasti ada sosok 1-2 orang yang jarang dipasing gara-gara dia nggak punya skill basket. Udah jarang dipasing, kalau jadi cadangan permanen. Nah, cadangan mati gitu kursi. Iya. Jadi ya gitu sih, gue fokuskan teman-teman yang sedikit dikucilkan gitu. Gue melihat wah temen ini sebenarnya dia punya kesempatan untuk ngebuktiin gitu kalau kita bisa gitu. Kita mampu dengan cara jam terbang kita tambahkan gitu. Keikutsertaan kita. Iya, keikutsertaan, pengalaman. Nah yaudah akhirnya kita makin banyak member, Septian masuk, akhirnya kita rutin tuh setiap minggu kita bikin game dan itu Pokari League namanya. Pokari League. Walaupun nggak disponsorin, tetap uang kas juga ya. Iya. Jadi jadi bukan karena sponsor makanya namanya Pokari League. Iya, bukan. Sama kayak lu nyediain nih Aqua, lu nggak disponsorin kan? Semoga Aqua tolong denger ya. Lu jangan Raisa aja lu. Ini Raisa ini sama Hans Daud. Nora. Kita juga bisa masuk dong. Iya, support yang kayak gini. Jadi ceritanya kalau misalnya diceritakan Pokari League itu ya, itu dari uang lapangan itu kita lebihin Rp5.000. Lebihin Rp5.000 aja itu untuk beli Pokari tersebut. Iya. Berarti buat yang menang. Pemenangnya bisa 5 orang. 5 orang. Dapat 1 botol. Dapat 1 botol 1 orang Pokarinya. Itu untuk tiap minggu ya? Setiap minggu. Dan di situ gara-gara Pokari tersebut tensinya tinggi. Kita lihat. Lebih kompetitif. Parah, kayak hadiahnya seolah-olah mobil Mustang gitu. Hadiahnya kayak Pajero Sport ya. Ternyata cuma minum seteguk Pokari gitu. Sampai ada yang pernah berantem. Banyak. Yang berantem banyak. Ada yang berantem. Sampai ada yang benar-benar dia tuh jatuh dan gak bangun lagi. Contohnya lu. Iya. Gue pernah ada saksi hidupnya di sini. Jadi gue itu bukan gak bangun lagi, tapi gue sampai udah saking capeknya. Gue kan jadi cerita gini nih, itu di HBJ League 2. Jadi bukan HBJ League 1. Kalau HBJ League 1 tuh itu yang kayak dibilang Kaisar tadi. Jadi sebelumnya gue masuk HBJ ini, gue tuh sebenarnya kalau lo tahu gue ada di komunitas Bugar. Oh, Bugar. Rabu ya? Hari Rabu di Kemenpora. Sama Bang Insen. Iya. Oke. Nah, gue buka nggak nih? Gue tahu kalau kita kalau lu rasa nggak cocok ya kita. Gampang. Editor semangat. Jadi gini nih, waktu itu gue di Bugar udah lama gitu. Pas itu main di basket Bugar sampai ada beberapa kali event yang dibuat sama Bang Insen, gue ikutin gitu. Sampai mungkin kalau di IG gue ada gitu, gue foto sama Bang Insen, di situ gue juara 3 point contest. Jago juga juara 2. Ya makanya itu gue Stephen Curry. makanya itu gue maksudnya masuk Hobi Basket Jakarta ini karena gue bukan ngincer sesuatu hal yang ya udah gue komunitas main sama Kaisar doang yang jago dia doang gitu loh ya. Untuk ningkatin skill gue malah gue ngeliat Hobi Basket Jakarta mainnya kayak gini-gini apaan deh, ini mana buat ningkatin skill gue gitu. Apalagi katanya anak-anak jalanan lu kalau lu main di Taman Menteng lebih gila daripada ini.
Asli lo cobain main sama anak-anak Ramat. Nggak ada wasitnya lagi. Iya. Sikut-sikut. Auto sikut. Iya, lo ngomong sikut-sikutan, lo mau main tensi game tinggi, lo main di Taman Menteng juga udah Iya, tensinya tinggi. benar. Asli. Itu yang itu Raker Parknya Jakarta Pusat gitu. Lo kesana, lo kesana, betul. lo kesana sikut-sikutan, orang nggak ada yang mau, sampai di sana ada yang tusuk-tusukan. Gara-gara basket futsal, masuk bola futsal ke lapangan basket, ditusuk anak futsalnya sama orang Ambonnya. Gila. Jadi pas gue ngeliat ABJ ini, yang gue lihat karena hal yang benarnya, yaitu dia mau nge-guide anak-anak yang punya hobi basket, tapi di sana dia minder. Gue nggak punya skill nih, gue nggak punya kemampuan gitu. Karena gue ngerasain dulu seperti itu. Dulu gue tuh yang berat gue tuh dulu 100 kilo masih SMP ya, tinggi gue 165 cm. Gue SMA, gue waktu di SMA Udah seperti bola itu ya. wah di Jakarta Pusat, dan dulu gue nggak pernah dikasih kesempatan untuk lari jogging sama pelatih gue di SMA 30. Gue tuh SMA 30 Jakarta. SMA 30. Iya. Romongan. Enggak. Rosari. Rawasari. Iya. Betul. Gue dibilang karena gue gendut, Sep, kau kata lu duduk aja, gak usah ikut jogging. Buset. Wah, gue orang Batak nih, maaf nih. Gue tersinggung gue. Ya apa-apaan lu? Bang, gue akhirnya keluar di situ, gue main streetball. Di situ. Ke Monas? Gue nggak ke Pulau Mas. Oh, Pulau Mas. Pulau Mas pertama kali gue main streetball di situ, gue diayam-ayamin, ditrikin, di backstabber, di Ayam-ayam. ayam anjir deh, parah. Dikolongin banyak banget deh. Gue di situ. Nah, di situ gue bilang, gue tanpa main pelatih basket jalanan gue bisa. Makanya kalau sekarang nanti episode 4 Kick Avenue, Ya. iya nonton ya. Siap. Iya pasti dong. itu Kalau bisa undang kita juga dong. Iya. Jadi lo bisa ngelihat gitu. Badan gue size-nya seperti ini gitu, tapi gue masih bisa mampu Sombong dribble. lu ya? Iya. Sombong Masih ya? mampu bisa dribble lah ya. Tidak patut dicontoh ya. Sombong. Sombong itu adalah bagian di kota-kota besar yang gue. Nama tengah lo Bang. Nama tengah. Itu yang gue lihat di hobi basket Jakarta, beda sama komunitas lain. Ada orang yang gak bisa main, malah kita harus bilang passing dia punya kesempatan yang Kita sama. utamakan. Iya. Itu Kita utamakan. kita passing dia punya kesempatan yang sama buat melakukan tembakan dan dia masukin bola dan dia ngerasa happy Iya. gitu. Gue soalnya gitu, gue ngerasain kalau gue ada masalah, ada apa kan lu pernah di lapangan basket gitu, lu tembak masuk terus poin, anjing seneng gitu. Karena kadang memang kesempatan yang gak dikasih ke orang Benar. itu. Kesempatan itu. Dia. Bukannya nggak dia dikasih. gak jago atau gak apa, tapi emang gak ada kesempatan aja. Iya betul. Terus lucunya tuh di hobi basket Jakarta, orang yang baru datang khususnya, terus yang kurang punya skill basket, itu selalu tuh gue peluk gini, gue rangkul. Lu kan kurang bisa basket. Sekarang gini, gue kasih lu bolanya lu tembak aja kering. Masuk nggak masuk urusan masuk belakang. nggak masuk urusan Tuhan. Gue bilang gitu. Masuk nggak masuk urusan Tuhan. Nah, lu adalah ikhtiar bos. Gimana caranya tuh harus masuk. Iya. Gitu. Betul. Terus dia, oh bener juga ya bang. Itu hampir semuanya ke anggota baru gue gituin sih. Sampai akhirnya dia paham gue, oh bang Kaisar yang ini nih Kaisar yang ini. Itu sih. Oke, berarti tadi kan ada ngomong anggota baru tuh. Nah, berarti untuk join, berarti KBJ ini ada join. Ada rekrutmennya gitu kali. Iya, rekrutmennya gitu Atau gimana? siapa yang mau datang main? Iya, atau misalnya Nah. kita baru mau datang nih, ya datang aja gitu. Oke bener. Nah karena ini lagi pandemi, kita membatasi dengan kuota. Kuotanya kan kita selama bulan puasa ini hari Kamis jam 8:30 malam di YPK Panglima Polim. Kemudian hari Sabtu jam 8:30 malam juga di YPK Panglima Polim. Itu kuota maksimal 30 orang. Oh. 30 orang itu sudah maksimal banget. Nah, kemudian di hari Minggunya kita ada di Bintaro sektor 2 di AM Bintaro. Tepatnya di Belakang ini ya. apa tuh namanya? Pasar sektor 2 kalau nggak salah, di lantai 3-nya. Di pasarnya. Nah, itu dengan kuota 39 orang. 39 orang. Karena dia 3 jam lebih panjang jamnya.
Terus di situ juga nanti ada kompetisi kecil-kecilan Pokari League. Di lebih keras di karena setiap, ada ininya di setiap harinya itu. UC Ada. 1000 League mungkin. Oh. karena ada piala bergilirnya juga. Ada pialanya. Ada. Waduh. Terus alhamdulillahnya kita juga mulai sedikit-sedikit dilirik sama beberapa company. Akhirnya kita di endorse gitu. Apa itu kalau boleh disebut? Salah satunya kaos kita Urban Oh. Jakarta ini ya. Urban. Jangan Bang tahu Riko. Urban. Iya, thank you Bang Riko. Terus ada kemungkinan minuman berenergi juga. Belum kita bisa sebut karena Karena belum kontrak. Doakan tinggal seleksi satu tahap lagi. Oh. Oke, Tahap lagi. gitu sih. Jadi kalau mau join ya tinggal DM ke Hobi Basket Jakarta. Kalau nggak salah lu juga pernah DM kan? Gue pernah DM. Nah, ini salah satunya. Dan adminnya lu bang? Adminnya gua sama Jody. Nah iya. Pernah main nggak? Orangnya ramah banget. Belum sempet. Oh, belum Belum sempat main. Pas gue baru mau main. Yoi. Rame banget. Tata udah full. Oh. Udah full. Tapi itu kalau nggak salah belum covid ya? Udah covid, Kurang cuman tahu belum itu. belum Lupa. pembatasan kalau nggak salah. Lupa tuh kayaknya. Tapi kalau sekarang karena udah kenal mau dibatasi lu tetap Nah. main. Bener. Itu power orang dalam. Iya. Orang dalam. Bener, kalau bertahan di kota besar harus ada orang dalam sih. Ordal masuk surga ya Ordal. Terus gua mumpung inget nih, gua mau cerita. Jadi Hobi Basket Jakarta kan nggak tiba-tiba langsung melesat tinggi gitu aja kan. Iya. Nah, yang menyebabkan kita bisa tinggi sampai detik ini, alhamdulillah gitu, itu karena satu momen. Ini masih terngiang-ngiang gitu sampai gue merinding juga. Karena momen ini cukup bersejarah sih pribadi untuk gue sama teman-teman yang waktu itu merasakan juga. Karena waktu itu ada event Iya. cukup besar juga di Jakarta yang diadakan oleh Bang Richard Insen juga, Iya. sama Bang Rico Lubis. Spinboy dengan PLN ya. PLN disupport oleh PLN. Nah, ya. Sponsorshipnya. Oke, itu event satu hari full dari pagi sampai malam. Nah, alhamdulillahnya si Hobi Basket Jakarta ini masuk final. Masuk final dengan komposisi pemain yang ala kadarnya. Finalnya itu kalau di atas kertas kita melawan pemain-pemain pro. Oke. Bisa dikategorikan mereka pro, Ex-pro lah. ex-pro, tapi satu masih pro. Masih pro. Oh, itu masih main. Satu masih pro. Patikawa dibuka aja. Oh, Stephen Patikawa, orang tua dulu. Iya. Ya. Stephen Patikawa. Iya, pokoknya banyak itu pemain-pemain cukup baik juga, skillnya bagus juga. Ya divisi lah. Iya, divisi. Pemain divisi. Nah, itu gue sempat denger di belakang saat mau final itu kayak gini sih, kayak Sar, apa bang? Ini jika di atas kertas, dihitung-hitung di atas kertas, Hobi Basket Jakarta pasti kalah. Tapi itu di atas kertas. Nah, sampai akhirnya ya namanya bola bulat. Iya. Ya kan, bola bulat. Iya. Dia mau ke segala penjuru juga kita nggak tahu gitu kan. Iya. Sampai akhirnya itu final kita yang menang. Sampai akhirnya final kita yang menang. Tight game gak? Tight game. Gila sih. Terus ada yang musuhnya ada yang bilang kayak gini, Sar, temen lu pulang kemana? Gue mau tungguin. Anjir, mau Mau berantem. dicegat. Iya, gitu. Waduh gila. Gitu sampai segitunya lah. Terus ada yang buat gue merinding banget. Sampai sekarang itu ada satu anggota kita, dia dari Padang, datang ke Hobi Basket Jakarta cuman mau fun games. Iya. Akhirnya gue bilang karena ada kompetisi, yuk ikutan aja gitu. Saat Hobi Basket Jakarta itu dinyatakan menang dengan bunyi fluid akhir itu, si Linus itu lari dari tengah, lari ke gue karena gue kan orangnya males offense, terus serang. Gue jadi fokus defense gitu, karena gue paham nih pemain-pemain ini. Ngejangkar ya bang? Iya, ngejangkar gitu, pemain-pemain jago yang dimana notabene mereka itu udah paham pergerakan bola. Jadi ya udah, gue cuman di belakang sampai akhirnya menang. Dia lari meluk gue, Bang Kaisar, peluk. Kenapa Nus? Bang, kita menang bang. Itu akibat lulu orang gitu. Iya, tapi kita menang bang lawan pemain pro. Mereka itu jago bang, pemain. Wah, kalau nggak salah kemarin masih IBL ya. Iya. Satu orang itu pemain IBL. Gue bilang iya, itu usaha kalian gitu, bagus.
dia meluk, nangis kayak bercucuran gitu, dia sujud syukur. Wow. Padahal tuh pertandingan maksudnya satu hari itu ya. Satu hari, tapi event satu emosinya udah langsung Iya. dapet ya. Iya. Sebenarnya karena lawannya juga sih, makanya Lawannya, lebih wah. Skornya berapa kira-kira? Skornya? Kalau nggak salah nih, beda cuman 3 poin. Waduh, itu. Kalau nggak salah, Tight banget. beda 3 poin. Gila. Bang Setian udah ada tuh waktu itu. Iya, itu gue ikut main. Ikut main juga. Gue ikut main di situ. Iya, karena lu tahu kan ada yang denger, pulang lewat mana tuh temen? Iya. Dan itu yang buat hobi basket langsung melesat. Nah, pada saat itu. Dari pada saat itu langsung kita kayak mulai dilirik lah sama beberapa temen-temen ini. Wah, ternyata ada hobi basket Jakarta yang bisa mungkin menang sama pemain pro gitu. Jadi di situ gua paham kalau kita bukan siapa-siapa gitu, kita nggak mungkin dihargain. Betul. Iya sih. Kita harus jadi siapa-siapa dulu. Standar kota-kota besar lah ya. Iya. Ya. Kalau nggak jadi siapa-siapa harus ada orang dalam. Iya. Balik lagi ya. Intinya semua itu butuh pembuktian. Ya. Gitu sih. Itu yang buat gua merinding kayak gimana gitu. Jadi kalau untuk saat ini membernya sendiri udah berapa tuh Pak? Atau Nah. udah ada cabang atau gimana gitu? Nah, untuk member hobi basket Jakarta sendiri itu sekitar 300 sampai 400 Wow. orang. Kalau kata Rico Spinboy kayak partai. Kayak partai. Terus mengakomodirnya gimana? Nah, itu kita kayak ada grup. Nah, tapi orang masuk ke grup itu cuman total 200. Kita nggak mau sembarangan masuk ke grup itu. Grup WhatsApp. Grup WhatsApp. Oke. Soalnya Karena maksimal juga 265, Bro. Iya. nah, maksimal 205 nih cuman 200. Gue bilang kalian kalau mau masuk grup khususnya yang baru minimal 7 kali kehadiran di hobi basket Jakarta. Iya. Oke. Itu Jadi- requirement ya. Iya, betul. Gitu sih. 7. Jadi kita nggak mau sembarangan gitu. Takutnya hanya menuhin grup. Menuin ya. Iya. Malah nggak pernah bersuara. nggak Iya, pernah itu main dia. gitu. Takutnya gitu, khawatir. Jadi sampah. Nah, Bisa terus jadi kan. kalau untuk member keseluruhan, alhamdulillah gitu kita sampai saat ini punya 12 cabang. Apa aja tuh Bang? Oke, 12 Banyak juga ya. Banyak banget ya. Hobi basket Jakarta, Jakarta, Tangerang, Tangerang. Kalimalang, Waduh. Bekasi, Iya, itu iya. Kalimalang. Nah, terus Depok, Bekasi sama Kalimalang satu. Bekasi, Kayaknya beda deh. Enggak. ya? Bekasi belum menyatu sama kita. Bekasi. Oh. Ada hobi basket Bekasi, Iya. tapi dia belum menyatu tuh. Jadi dia mau jadi katanya gua udah namain hobi basket Bekasi. Iya. Sebelum ada hobi basket Basket Jakarta. Jakarta. Dia bilang gitu. Jadi dia udah istilahnya dia Udah mendeklar sendiri. mendeklarasi sendiri dan Tapi dia udah tua. kita udah merangkul kok, kita udah Ngomong. komunikasikan, tapi dia nggak mau. Jadi kita juga jangan dipaksakan gitu. Semoga jangan sampai kayak gebrak bensu ya. Benar-benar. Sampai kasus. Tapi enggak sih, ini enggak perlu soalnya enggak ada duitnya. Betul. Itu dia. Terus itu tadi Jabodetabek. Ya, Jabodetabek ada, terus ada Surabaya, Wow. Wow. Cirebon, Jauh. Banjarmasin, Palembang, Medan. Lampung, Medan, Siantar, yang paling jauh, Siantar. Lebong. Banjo mana? Lebong. Lebong mana tuh? Lebong itu daerah Sumatera juga. ya Sumatera juga sih, tapi Terpencil. lebih terpencil dia. Terpencil. Di gunung-gunung gitu, di bukit-bukit. Lebong. Coba gimana ceritanya bisa sampai Lebong? Dan itu maksudnya di bawah Di bawah diketuai- naungan kita. Iya. Di bawah naungan Itu kita. kenapa bisa gitu gimana tuh? Rapat Nah. tamunannya gimana? Jadi ceritanya itu pertama temen main basket di Bandung, dia nelpon gue dari Jakarta. Sar, ya kenapa? Gue mau bikin hobi basket Bandung nih, gimana? Boleh nggak? Satu pertanyaan gue langsung to the point. Lu siap capek nggak? Gitu doang. Betul. Lu siap capek nggak? Lah capek kenapa? Bangun komunitas itu nggak gampang. Iya, Iya. betul sekali. Bukan soal duit. Iya, waktu, tenaga, Iya. pikiran. Belum lagi nanti lu cari ide-ide kreatif. Betul. Kemudian lu bikin sistem, kemudian lu bangun struktur organisasi. Ngebuild karakter. Nah, terus nanti ada dana pribadi yang keluar cukup banyak. Ya. Itu tuh nggak gampang. Iya. Dan dia malah nanya, terus gue mesti bayar berapa ke lu bang? Uang registrasi ya? Iya, gue kayak lah
bayar apaan? Ya kan gue pakai nama hobi basket bang. Gue langsung kayak demi apapun ini lu ikhlas nggak kalau ngelakuin karena kita non profit. Betul. Kita nggak dapat keuntungan. Nah kita di situ bayar lapangan aja, uangnya kita puter-puter kembali itu untuk bikin event, bikin beli hadiah, beli apa minuman, beli periwitan bola. Ada satu lagi Bray, Apa? jangan salah, bayarin lapangan orang yang nggak bisa ikut patungan. Nah itu kita subsidi silangnya. Subsidi silang. Oke. Karena- ada program subsidi Nih, berarti. Ini lu nggak datang nih, lu masih sekolah SMA. Iya. Dia DM bang, gue mau main basket tapi gue nggak bisa patungan. Datang aja. datang aja. Tuh dengerin tuh, datang aja. Datang Iya. aja, tapi Datang aja. ngelis kan Iya, gitu. iya. Masuk list kalau udah penuh, sorry, itu nggak bisa kita tambahkan. Tapi kalau lo nge-DM terus lo bisa masuk list, terus lo bilang bang, gue bisa datang nih, gue udah masuk list. Tapi gue nggak ada uang bang untuk bisa bayar patungannya. Lo ada kemampuan untuk bisa datang ke di sini, alhamdulillah. Kita udah bersyukur. Join yuk main basket bareng yuk sama kita. Pengen tahu nih sebenarnya ada apa sih, kenapa bisa ada namanya bounty hunter nih di komunitas itu kan? Pasti dong, kalau di klub mah udah biasa ya hal itu ya. Ya. Di komunitas kali ya, mungkin bisa dijelasin nih kayak apa nih? Gua apa lu? Gue mau mulai dengan dikit. Oke. Gue awali dikit. Dia nanti melengkapi ini kan. Banyak juga nggak apa-apa. Jangan, gak enak. Oke. Enak sama siapa ya? Iya, ini. Kita nggak mention siapa-siapa.